Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang karya-karya orientalis tentang Islam. Nah, hasil karya orientalis berdasarkan kajian keislaman dan berdasarkan kajian tradisi barat itu baru berumur 200 tahun, tetapi tidak mungkin kita sejajarkan dengan hasil karya umat muslim yang sudah berdiri selama 1000 tahun. Tetapi secara objektif kita tidak dapat meremehkan hasil karya kaum orientalis. Dalam sejarah yang panjang masih banyak orientalis yang hanya menggunakan pendekatan ilmiah atau setengah ilmiah, khususnya pada pengkajian Islam di berbagai lembaga di barat, tidak lagi sepenuhnya berada di bawah organisasi keagamaan dan fakultas teologi. Dan ketika mereka tidak lagi berada di kalangan tokoh agama semata, dari kalangan inilah lahir hasil karya yang banyak memberikan adil bagi pengembangan kajian Islam di kalangan muslim dan bukan muslim. Bahkan sebagian besar karya mereka belum dapat tersaingi oleh karya-karya ilmuwan muslim dalam bidang yang sama seperti indeks, kamus, dan ensiklopedia. Karya orientalis yang pertama adalah indeks. Ada dua indeks yang banyak digunakan oleh ilmuwan dan ulama Islam, yaitu indeks hadis oleh seorang orientalis asal Belanda, A.J. Wensing, dan indeks Al-Quran oleh orientalis asal Perancis, yaitu Jules Labaume dan Edouard Montet. Nah, mengenai indeks hadis ini, sampai sekarang masih belum ada indeks yang lebih baik dan sistematis daripada itu. Buku tersebut disusun berdasarkan kitab-kitab hadis yang digunakan di kalangan Islam. Dengan menggunakan kitab ini, kita dapat mencari perawi hadis, kutipan pokok teks hadis, dan dalam kitab mana kita dapat menemukannya. Sedangkan indeks Al-Quran oleh Labaume dan Montet diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh M. Fuad Abdul Baqi dengan judul Tafsir Ayat Al-Quran Al-Hakim. Buku ini merupakan kamus Al-Quran yang mengelompokkan ayat-ayat menurut tema-temanya. Sistem Labaume dan Montet ini mendapat perhatian dari lembaga bahasa Arab di Kairo, Mesir. Kemudian badan tersebut membentuk tim kepenulisan indeks dan sekaligus kamus Al-Quran yang lebih rinci dari yang pernah diterbitkan sebelumnya, sekaligus mudah digunakan. Tim yang dibentuk pertama kali pada tahun 1941 beranggotakan seorang orientalis terkenal, yaitu H.H.R. Gibb. Meskipun Gibb hanya andil dalam pembentukan sistematika, namun realitas ini sebenarnya menunjukkan pengakuan dari kalangan Islam tentang kesarjanaan orientalis di bidang kearaban dan keislaman. Nah, setelah mengalami pergantian dan penyempurnaan anggota tim, indeks ini baru bisa diterbitkan pada tahun 1970. Oke, kita lanjut mengenai kamus. Salah satu karya dari orientalis. Kamus yang sering digunakan oleh kaum muslim yaitu A Dictionary and Glossary of the Quran oleh orientalis Inggris yang bernama John Penrick, diterbitkan pertama kali di London pada tahun 1873 Masehi. Dan kamus itu beberapa kali bahkan sering dicetak ulang, dan ada juga beberapa tokoh yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris. Salah satunya yang bernama Yusuf Ali dengan judul The Holy Quran. Dan yang merujuk pada kamus yang saya sebutkan tadi, yaitu A Dictionary and Glossary of the Quran. Dan berbicara mengenai perkamusan,
kita tidak dapat melupakan karya Edward William Lane yang terkenal in Arabic English Lexicon. Penyusunan leksikon ini dimulai sejak kunjungan keduanya ke Mesir, dan 7 tahun kemudian ia kembali ke Inggris setelah ia merasa penyusunan kamusnya udah matang, dan ia meninggal setelah 4 hari menyempurnakan cetak biru leksikon. Karya Lane ini merupakan yang terlengkap di dalam pengkamusan Arab modern. Kenapa? Karena dia tidak hanya menerangkan arti dari setiap kata kalimat, tetapi ia juga memberikan banyak contoh dari puisi, prosa, dan keterangan gramatika, komentar, dan kritikan, dan lain-lain. Dan Lane juga menggabungkan 3 karya besar berbahasa Arab yang menjadi sumbernya dalam satu set buku. Yang 3 itu yang pertama Al-Qomus Al-Muhit oleh Najm al-Din al-Fairuz-Jabadi. Kedua, Tahu Al-Arus oleh Al-Murtada Al-Zabaydi. Yang ketiga, Al-Sihah oleh Jauhari. Dan kamus Lane itu digunakan banyak orang, baik itu orang muslim dan orang non muslim juga menggunakan kamus Lane. Lanjut pada pembahasan selanjutnya yang mengenai tentang ensiklopedia. Ensiklopedia merupakan karya terbesar kaum orientalis yang bernama Encyclopedia of Islam, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maupun Perancis, yang diterbitkan oleh Bernd de Leiden di Belanda. Dan ensiklopedia merupakan karya yang telah mengalami perbaikan, dan ini hasil karya sejumlah orientalis selama bertahun-tahun. Separuh pertama A sampai L baru terselesaikan pada tahun 1979, khusus untuk edisi perbaikan. Jilid yang kedua telah dimasukkan sejumlah penulis muslim terkenal dan dapat sejalan dengan sistematika yang telah ditentukan oleh editor. Sampai sekarang telah terbit 5 jilid tebal yang masing-masingnya sekitar 1000 halaman. Pada saat itu, The Bernd de Leiden juga mengeluarkan miniaturnya tentang judul The Shorter Encyclopedia of Islam. Nah, dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa karya terbesar dari kaum orientalis adalah ensiklopedia. Dari beberapa yang kita ketahui ada indeks dan semacamnya, bahwa ensiklopedia juga merupakan salah satu karya yang terbesar yang bisa menjadi wujud nyata bagi orang lain bahwa ya ini adalah sejarah yang telah diberikan kepada dunia, bahwa ensiklopedia adalah salah satu hal yang terpenting untuk menjelaskan tentang bagaimana itu Islam dan semacamnya, budaya-budaya lainnya. Namun yang dapat kita ketahui adalah kita cuma bukan mengenal tentang ensiklopedia itu hanya sebagai bentuk apa dan istilahnya, tapi ya kita harus tahu bahwa apa saja sih maksudnya dari manfaat dari yang kita dapat dari ensiklopedia yang kita pelajari dari orientalis tertentu. Yang dapat kita ketahui adalah bahwa karya-karya orientalis ini merupakan salah satu yang terpenting, dan juga salah satu yang terpenting ini adalah ensiklopedia. Salah satu manfaat untuk kita belajar ensiklopedia dan mengetahui ensiklopedia dan pengaruh-pengaruhnya, bahwa salah satu hal yang memberi pengaruh dari ensiklopedia adalah bahwa ini memberikan pengetahuan mendalam tentang menyediakan informasi tentang wilayah Timur, Tengah, dan Afrika tertentu, baik budaya dan bahasa. Dan yang kedua, memiliki rujukan ilmiah, bahwa hal tersebut ya ada rujukannya dan itu yang bersifat ilmiah.
Dan yang ketiga, pemahaman budaya dan multikulturalisme, dan adalah pembelajaran bagi kita seumur hidup, bahwa dari itu kita mempunyai akses kepada pembaca maupun kepada semua tentang pengetahuan perjalanan hidup. Dan juga ada pendidikan bagi hal tersebut, bahwa ya kita tahu bahwa ensiklopedia merupakan suatu pendidikan. Dan juga ada perbandingan budaya, yang dimana kita tahu bahwa perbandingan budaya ini adalah untuk mengkontrakskan tentang budaya, sejarah, dan agama-agama di wilayah tersebut. Dan yang terakhir adalah tentang sumber referensi dan diplomasi dan hubungan internasional. Inilah yang menjadi betapa pentingnya ensiklopedia bagi karya-karya orientalis. Oke, terima kasih.